Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Ekonomi Syariah 5B, mata kuliah Ekonomi Perpajakan, akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan juga pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM. Dan berikut materi dan kelompok kami. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Barang kena pajak terdiri dari barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, misalnya kendaraan, rumah, dan alat-alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah yang pertama, penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Untuk yang keempat yaitu pemberian bantuan tambahan atau perlengkapan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak pada maksud barang tidak berwujud yang kena pajak. Yang pertama, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada maksud barang tidak terwujud yang kena pajak. Yang kedua, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada maksud barang tidak berwujud kena pajak. Yang ketiga yaitu berupa yang pertama, penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. Untuk yang ketiga, penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jasa kena pajak atau JKP. Jasa adalah setiap kegiatan, pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pemungutan PPN. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan, menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP dan JKP ke pemungut PPN. Dengan demikian, pembeli atas BKP atau JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN terutang. Tarif PPN sebesar 10%.
Untuk mekanisme pemungutan PPN yaitu yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak kepada badan usaha milik negara. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SSP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat yaitu atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Yang keenam yaitu SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos. Untuk lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Untuk lembar yang keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, dan lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Untuk mekanisme yang ketujuh yaitu melakukan pemungutan wajib menyertakan cap, disetor tanggal, dan menandatanganinya pada faktur pajak. Untuk mekanisme yang ke-8 yaitu faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PNBM. Materi yang selanjutnya adalah objek, tarif, dan perhitungan PPN. Objek PPN terbagi menjadi 2, yaitu dapat berupa barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP, sehingga PPN dikenakan atas 1. Penyerahan BKP daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, 2. Impor BKP, 3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan luar daerah pabean di dalam daerah pabean, 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, 6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak, 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan lain sebagainya. Tarif PPN. Tarif PPN merupakan PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari DPP atau dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif PPN dapat dibedakan menjadi tarif umum, tarif ekspor, tarif minimal dan maksimal, serta tarif efektif. Hitungan PPN. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan DPP yang dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, ataupun nilai lain. Perhitungan yang pertama, perhitungan PPN terutang terhadap BPP. Maka penghitungannya PPN terutang sama dengan tarif PPN dikalikan DPP. Apabila tarif PPN adalah 10%, maka rumusan PPN terutang adalah 10% dikalikan dengan DPP. Dan yang kedua adalah perhitungan PPN terutang terhadap DPP termasuk PPN. PPN terutang sama dengan tarif PPN dibagi 100 ditambah tarif PPN dikalikan harga termasuk PPN. Apabila tarif PPN tersebut sebesar 10%, maka rumusan akan berubah menjadi PPN terutang sama dengan 10 dibagi dalam kurung 110 dikalikan harga termasuk PPN. Selanjutnya adalah saat terutang PPN dan tempat terutang PPN. Saat terutangnya PPN dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, terutangnya penyerahan barang kena pajak atau BKP. Yang kedua, terutangnya PPN pada impor barang kena pajak. Yang ketiga, terutangnya PPN pada penyerahan jasa kena pajak. Yang keempat, terutangnya PPN pada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah di dalam daerah pabean. Yang kelima, terutangnya PPN pada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah di dalam daerah pabean. Yang keenam, terutangnya PPN pada ekspor barang kena pajak.
tempat terhutangnya PPN. Tempat terhutang PPN dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang kedua, tempat barang kena pajak dimasukkan. Dasar pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu harga jual, yang kedua adalah nilai penggantian, yang ketiga adalah nilai impor, yang keempat adalah nilai ekspor, dan yang kelima adalah nilai lain. Yang pertama adalah harga jual. Dasar pengenaan pajak dapat mengacu pada harga jual apabila terjadi transaksi penjualan BKP antara penjual dengan pembeli. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta. Karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang. Yang kedua adalah nilai penggantian. Dasar pengenaan pajak dapat dilakukan terhadap nilai penggantian. Dalam hal ini, komponen yang termasuk nilai penggantian yaitu yang pertama adalah nilai uang dari penggantian, yang kedua adalah biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta. Sedangkan nilai penggantian yang tidak termasuk komponennya adalah yang pertama pajak penjualan yang dipungut pada suatu kegiatan, yang kedua adalah potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang ketiga adalah nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean. Nilai impor juga menjadi dasar perhitungan dengan menggunakan nilai kurs Menteri Keuangan. Yang keempat adalah nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor juga menjadi dasar perhitungan dengan menggunakan nilai kurs Menteri Keuangan. Yang kelima yaitu nilai lain. Nilai lain sebagai dasar perhitungan pajak adalah nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang. Seperti yang pertama adalah pemakaian sendiri BKP atau JKB, yang kedua pemberian cuma-cuma BKP atau JKB, yang ketiga penyerahan media rekaman suara atau gambar, yang keempat adalah penyerahan film cerita, adalah perkiraan hasil rata-rata judul per film. Yang kelima adalah penyerahan penyediaan BKP pada likuidasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung PPN. Rumus menghitung PPN yaitu dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Pengusaha kena pajak si A menjual BKB secara tunai kepada pengusaha kena pajak si B dengan harga jual sebesar 25 juta. Berapa PPN yang terhutang? Cara menghitungnya berarti 10% dikalikan 25 juta sama dengan 2,5 juta. Artinya, PPN sebesar 2,5 juta adalah pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak si A. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak si B, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Kemudian, contoh soal yang kedua adalah seorang pengimpor BKB dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berapa PPN yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Cara menghitungnya yaitu 10% dikalikan 15 juta sama dengan 1,5 juta. Artinya, PPN sebesar 1,5 juta adalah pajak keluar yang dipungut oleh seorang pengimpor BKB dari luar daerah tadi. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Pengertian pajak penjualan atas barang mewah. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean.
Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. PPNBM penyerahan BKP. Barang kena pajak atau BKP adalah barang yang berwujud menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang berwujud atau barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dari uraian tersebut, barang kena pajak dipersyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud atau barang tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, hak paten, dan lain-lain. 2. Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dasar pertimbangan dikenakan PPNBM antara lain: yang pertama, perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumen atau BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang empat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Maka, atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong mewah, di samping dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, juga dikenakan pajak penghasilan juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah: yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. PPNBM sendiri dikenakan atas: yang pertama, penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Materi selanjutnya yaitu karakteristik PPNBM. Berdasarkan pasal 5 JIS, pasal 8, dan pasal 10 UU PPN 1984, PPNBM memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan PPN, yaitu 1. PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. 2. PPNBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKB yang tergolong mewah atau atas BKB yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan. Yang ketiga yaitu PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Yang keempat, apabila ekspor mengekspor BKB yang tergolong mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN 1984. Objek PPNBM. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang termasuk objek PPNBM adalah 1. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang yang kena pajak yang tergolong mewah. Tarif PPNBM. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang PPN 1984, tarif PPNBM adalah sebagai berikut. 1. Atas impor atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pabrikan BKB yang tergolong mewah tersebut dikenakan PPNBM di samping PPN. 2. Tarif PPNBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. 3. Atas ekspor BKB yang tergolong mewah dikenakan PPNBM dengan tarif 0%. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme PPNBM. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua,
Yang pertama, mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Yang kedua yaitu mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme pemungutan PPNBM itu adalah sama dengan PPN. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM yakni bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan PKP kepada pemungut PPN atau PPNBM. Terdiri atas 3, yakni yang pertama itu mekanisme pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Yang kedua yaitu mekanisme pemungutan PPN atau pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga itu mekanisme pemungutan PPN oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Yang selanjutnya yaitu cara menghitung PPNBM. Contohnya yaitu PKP atau bisa disebut ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta. Barang tersebut merupakan BKB yang tergolong mewah dengan tarif PPNBP sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut, yaitu PPN sama dengan 10% dikali 10 juta sama dengan itu 1 juta. Sedangkan untuk PPNBP yaitu 40% dikali 10 juta yang sama dengan 4 juta.